Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Lianto. Nomor induk mahasiswa 934119019. Mata kuliah manajemen siswa kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW. Islam sangat memperhatikan kaum duafa sejak awal kenabian, sebagaimana disyariatkan kepada rasul-rasul terdahulu. Zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pensyairatan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Mekah, bersamaan dengan perintah mendirikan sholat. Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan kepada periode Mekah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat. Umumnya lebih bersifat informatif. Namun, dalam sejarah hukum Islam, zakat baru diwajibkan pada fase Madinah. Hal ini dikarenakan adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun pada fase Mekah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan pada masa Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan. Orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sementara di Mekah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya. Zakat sudah diwajibkan dalam fase Makkiyah, namun masih bersifat mutlak, tidak ada batasan dan diserahkan kepada keimanan masing-masing atau individu. Sedangkan yang dimaksud bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah adalah zakat yang sudah diperinci dengan aturan nisab dan kadarnya. Pada tahun kedua Hijriah, turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, mustahiq az-zakat. Saat itu mustahiq zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Rasulullah ada dua macam. Pertama, amil yang berdomisil di dalam kota Madinah, status bersifat freelance, tidak memperoleh gaji tetap, hanya kadang-kadang memperoleh honorarium. Kedua, amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. B. Pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Masa Khulafah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah SAW. Pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah karena kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan pada masa Rasulullah. Namun persoalan baru muncul ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat. Pada periode ini para membangkang zakat menjamur di berbagai wilayah Islam, di antaranya Musailamah al-Kadzab dari Yamamah dan Sajjah Tailahah. Mereka mengklaim bahwa hanya Nabi yang berhak mengungut zakat karena beliaulah yang diperintahkan untuk memungut zakat. 2. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan umat Islam dipindah kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab selama kurang lebih 10 tahun. Sejak awal Umar menjadi khalifah, situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Tidak ada gejolak sebagaimana pada masa awal Abu Bakar. Hal ini tidak lain karena Abu Bakar sebelum meninggal telah mengangkat Umar sebagai penggantinya, karena takut akan terjadi kegaduhan sebagaimana sebelumnya. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang paling banyak ijtihad dan pembaharuan di bidang pemerintahan. Beliau banyak mengambil pengalaman dari wilayah atau negara lain yang lebih dulu maju, seperti Romawi dan Persia. Dalam masalah zakat, Umar banyak berbeda dengan pendahulunya Abu Bakar. Di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah Baitul Mal. Baitul Mal bukan hanya tempat menyimpan harta negara, namun lebih dari itu, ia merupakan sistem keuangan negara.
3. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman memerintah selama 12 tahun. Pengelolaan zakat pada periode Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman kondisi ekonomi umat sangat makmur. Bahkan diceritakan Utsman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta keras dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Utsman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Affan. 4. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat sebagai Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslim, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang menyeleweng, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang dekat Utsman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibnu al-Khattab. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkan menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang membawa kecewa terhadap keputusan Takhim pada perang Siffin. Selama masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal baik di tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan lancar, maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus dalam pendistribusian harta Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Pengelolaan zakat pada Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun, 41 sampai 127 Hijriah. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz 717 Masehi adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarahnya, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Beberapa faktor yang melatar belakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzaki pembayaran zakat yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.